Saya telah menjadi kepala pelayan di keluargaku selama 30 tahun. Melihat Nona Wan King yang saya asuh sendiri sejak kecil, akan digantikan oleh barang palsu. Di ruang tamu, Putri Jia menangis seperti bunga pir berembun. Suami dan istri mempercayai hal itu. Mereka bersiap mempersembahkan drama mengharukan tentang kasih sayang ayah dan anak. Saya tertawa terbahak-bahak dalam hati. Namun di luar tampak tenang, saya meletakkan cangkir teh. Dengan satu bunyi keras, saya memotong sandiwara itu. Saya menegakkan kembali kacamata berbingkai emas. Menampilkan senyum palsu seorang tuan. Jangan terburu-buru terharu dulu. Lakukan tes ENA dulu. Bagaimana suara tangisan tertekan itu terdengar dari ruang tamu. Sebagai pelayan keluargaku selama 30 tahun, saya sangat familiar dengan suara seperti ini. Mungkin istri menangis lagi karena gosip tentang suami, atau Nona Wan King menangis karena hal sepele. Namun frekuensi getaran tangisan hari ini agak berbeda, terutama karena orangnya tidak dikenal. Saya membuka pintu ruang tamu. Pemandangan di depan membuat saya mengangkat alis sedikit. Ternyata memang begitu. Di sofa duduk seorang gadis berusia sekitar 18 tahun. Mengenakan celana jeans pudar karena sering dicuci dan kaos murah. Genggam erat sebuah liontin giok berwarna hijau zamrud. Air matanya mengalir seperti mutiara yang putus talinya. Sambil menangis ia berkata, "Bapak, Ibu, aku memang benar-benar anak kalian." Tuan Gu Tiancheng wajahnya memucat. Seluruh tubuhnya seperti tersambar petir. Terdiam, sang istri menutupi dadanya, terengah-engah tak dapat bernapas. Seakan detik berikutnya ia akan pingsan. Pandangan saya tertuju pada liontin giok di tangan gadis itu. Itu memang liontin yang istri persiapkan 18 tahun lalu untuk Nona Wan King. Untuk Nona Wan King. Dulu saya sendiri yang memasang liontin itu pada Nona Wan King. Itu adalah hadiah dari nenek saya. Dia berkata, itu adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibu saya. Suara gadis itu bergetar. Setiap kata terucap dengan tepat. Nenek berkata, "Saat aku lahir, pembalutku dihiasi bunga melati putih, dan ada kelinci kecil." Sang istri berdiri tiba-tiba. "Ya ampun, itu memang saya jahit sendiri." Tangan tuan bergetar. "Cucu, kamu memang anak kami." Saya mencatat nama itu dalam hati. Gadis itu mengangguk seperti menumbuk bawang. "Ayah, namaku Lin Cucu. Selama bertahun-tahun ini aku terus mencari kalian." Saat itu, suara langkah terdengar dari atas tangga. Nona Wan King turun perlahan, melihat wali kota di ruang tamu. Seluruh tubuhnya menjadi kaku. Suara Bu Wan King penuh rasa bersalah. Lin Cucu mengangkat kepala menatap Wan King. Ada kilau kebanggaan di matanya, namun sudut bibirnya menampilkan senyum tak bersalah. "Kakak, maaf. Aku tidak sengaja mengganggu kehidupan kalian." Kata-katanya diucapkan dengan lembut. Namun setiap kata seperti pisau yang menusuk hati Wan King. Wajah Wan King memucat seperti kertas putih. Tubuhnya terasa hampir runtuh. Tidak mungkin. Dia bergumam pada diri sendiri. Kebanggaan di mata Lin Cucu semakin jelas. Namun di permukaan ia berpura-pura tak bersalah. "Kakak, jangan sedih. Aku tidak bermaksud menggantikanmu. Aku hanya ingin menemukan orang tua kandungku." Aku menonton drama ini. Hatiku tetap tenang. Cerita Pak Li tentang cinta lama yang kembali ke negeri ini agak kreatif. Tapi tidak lebih dari itu. Suasana di ruang tamu semakin menekan. Pak memegangi kepalanya dan berkata dengan penderitaan, "Sudah 18 tahun, anakku ternyata mengembara di luar." Ibu menangis terengah-engah. "Semua ini salahku." Wan King berdiri di sana, seperti orang luar. Matanya penuh kebingungan. Lin Cucu berhenti menangis pada saat yang tepat. Dengan nada menguji, dia berkata, "Ayah, Ibu, jika kalian tidak percaya, aku bisa pergi." Pak tiba-tiba mengangkat kepala. "Kamu adalah anak perempuanku. Bagaimana bisa pergi?" Ibu juga cepat-cepat berkata, "Cucu, kau telah menderita. Maafkan aku. Kau melihat keluarga ini terjebak dalam pusaran drama etika yang berlebihan. Aku rasa sudah saatnya aku muncul. Kalau tidak, rumah ini tak ada aku." Akan kutaruh nampan teh dengan lembut di atas meja kopi, menyebabkan bunyi yang jernih. Semua orang menoleh. Aku membersihkan tenggorokanku. Dengan wajah serius. "Pak, Ibu, mengingat ini urusan penting, bagaimana kalau kita lakukan tes ENA orang tua anak? Ilmu pengetahuan paling teliti. Lebih baik daripada menebak-tebak sembarangan." Satu kalimat membuat seluruh ruang tamu menjadi hening.
Suara tangisan Lin Cucu tercekik di tenggorokannya. Matanya berkelip sebentar. Namun cepat ia kembali percaya diri. Baiklah, tentu saja aku setuju. Dia mengangkat dagunya. Dengan sikap tak gentar. Emas sejadi tidak takut dibakar. Aku telah menunggu hari ini selama 18 tahun. Pak mengangguk setuju. Kita akan melakukan tes. Keesokan paginya, aku langsung mengatur jadwal ke pusat tes. Di dalam mobil, Lin Cucu terus merapikan rambutnya. Sesekali melirik kaca spion. Apakah nanti ada wartawan? Dia menanyakan itu padaku, hampir tertawa. Di zaman sekarang, melakukan tes paternitas masih ingin menjadi trending. Namun aku tetap menjaga profesionalisme sebagai pelayan. Setibanya di pusat tes, orang tua di barisan kelima langsung menurunkan pandangan pada wajah Lin Cucu. Kenapa begitu banyak orang? Aku diam-diam menghitung di samping. Dengan kecepatan ini, paling tidak harus menunggu 2 jam. 10 menit kemudian, Lin Cucu mulai gelisah. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah putri tunggal keluarga Gu. Dia berkata kepada wanita tua di depannya. Wanita tua itu menoleh dan melontarkan tatapan dingin. Keluarga Gu itu rumah mana? Lin Cucu terdiam kebingungan. 10 menit lagi berlalu. Dia benar-benar meledak. Langsung berlari ke jendela sambil mengetuk meja. Kami dari grup Gu. Bolehkah kami diprioritaskan? Petugas tidak mengangkat kepala sedikit pun. Siapapun yang datang harus antre. Bahkan presiden sekalipun harus antre. Apakah kamu tahu seberapa besar grup Gu? Tidak peduli siapa yang datang, tetap harus antre. Wajah Lin Cucu memucat hijau. Bapak dan ibu di belakang mulai menunjukkan ekspresi yang semakin rumit. Aku menyesuaikan kacaku. Dengan wajah tak berdaya, mungkin gadis ini terlalu banyak membaca novel. Akhirnya giliran kami selesai mengambil sampel. Petugas berkata, hasilnya baru keluar setelah 1 bulan. Suara Lin Cucu berubah. Apakah bisa dipercepat? Bahkan dipercepat sekalipun tetap butuh setengah bulan. Uang bukan masalah. Petugas akhirnya mengangkat kepala dan menatapnya. Bukan masalah uang. Ini masalah ilmu pengetahuan. Nona Lin ingin berkata apa? Ditahan oleh Tuan. Nyonya menjadi lembut hati. Tidak tega membiarkan Nona Lin kembali ke daerah kumuh itu dan menderita. Mengizinkannya tinggal di rumah Gu selama bulan ini terlebih dahulu. Sarapan hari pertama, dia memakai gaun berwarna merah muda-muda. Jelas meniru gaya pakaian Wan Qing kemarin. Tapi hasilnya seperti Dongxi meniru senyum gagal total. Wan Qing berpakaian dengan anggun. Dia berpakaian terlalu berlebihan. Jang, tolong tuang jusnya. Nona Lin berkata kepada pelayan. Jang terkejut sejenak, tetapi tetap melakukannya. Li, roti ini agak dingin. Bisa dipanaskan sedikit. Li juga melakukannya. Namun saya bisa melihat ketidaksukaan di mata para pelayan. Mereka telah melayani keluarga Gu selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar menyukai Wan Qing. Namun mereka tidak menyukai sang putri kaya yang tiba-tiba muncul ini. Namun mereka hanya pekerja. Tidak ada pilihan. Hanya bisa bersikap formal. Nona Lin masih mengira dirinya sangat sukses. Mulai menjadi serakah. Wan Qing, tas ini bagus ya? Apakah ini model baru? Dia menatap tas edisi terbatas Wan Qing. Itu model tahun lalu. Wan Qing menjawab dengan tenang. Bolehkah saya melihatnya? Wan Qing ragu sejenak. Akhirnya dia menyerahkannya. Sebelum hasil penilaian Nona Lin keluar, bahkan ingin langsung membawanya pergi. Sebagai butler, saya muncul tepat waktu. Sebelum hasil penilaian Nona Lin keluar, ini masih barang pribadi Nona Wan Jing. Wajah Nona Lin memerah. Dengan tidak rela, ia meletakkan tas itu. Saat makan siang, dia kembali memulai pertunjukannya. Saat saya kecil, kondisi keluarga tidak baik. Kadang hanya bisa makan 1 kali dalam sehari. Saat mengatakannya, mata saya merah. Suatu kali di musim dingin, saya demam tinggi. Keluarga tidak punya uang untuk membeli obat. Saya hanya bisa menahan dengan keras. Nyonya mendengar itu dengan rasa sakit hati. Cucu berjanji tidak akan melakukannya lagi. Nona Lin melirik Nona Wan Qing secara diam-diam. Lalu melanjutkan bercerita. Melihat Nona Wan Qing begitu bahagia, saya sungguh iri padanya. Sejak kecil, ia hidup seperti seorang putri. Berbeda dengan saya yang dalam kata-kata maupun tindakan selalu menyeratkan bahwa Nona Wan Jing tidak tahu cara menghargai. Semakin mendengarnya, Nona Wan Jing semakin merasa tidak nyaman. Dia bahkan tidak bisa makan. Saya melihatnya. Rasa sakit hati terpendam di dalam hati. Gadis ini sejak kecil selalu lemah hati. Tidak tahan dengan pemerasan moral semacam ini. Malam itu,
Saya sengaja pergi ke dapur dan membuat tiramisu favorit Nona Wanjing. Saat membawanya ke kamarnya, dia sedang bersandar di meja, melamun. Tidak bahagia. Saya bertanya kepada Pak Chan, apakah saya terlalu egois? Dia mengangkat kepalanya, mata merah. Bagaimana bisa begitu? Nona Lin benar. Saya sejak kecil tidak pernah kekurangan. Memang saya tidak merasakan penderitaannya. Saya duduk di sampingnya, dengan lembut menyentuh kepalanya. Kebajikan seorang gadis bangsawan bukan diberikan orang lain, melainkan terukir dalam tulang. Maksudnya apa? Lihat, dia baru beberapa hari tinggal di rumah ini. Langsung memerintahkan pelayan untuk mengincar barangmu. Tapi dia bilang dia memang putri sejati. Biarpun dia memang, lalu apa hubungannya dengan pendidikan? Hal ini adalah hasil akumulasi selama 18 tahun. Bukan sekadar selembar kertas yang dapat membuktikannya. Wan Qing tampak termenung. Lalu aku melanjutkan, dia tidak bisa meniru keanggunanmu. Seperti bunga liar tak dapat meniru keagungan mawar. Wan Qing menahan tangisnya dan tersenyum. Pak Chan, kalau dia mendengar kata-katamu ini, dia pasti akan marah sampai mati. Kalau begitu biarkan dia marah saja. Keesokan harinya, Lin Cucu memang kembali memulai pertunjukan baru. Dia melihat aku sedang merapikan lemari pakaian Wan Qing. Langsung dia mendekat. Semua pakaian ini sangat cantik. Bolehkah aku mencobanya? Semua ini dibuat khusus untuk Nona Wan Qing. Mungkin tidak cocok. Aku menolak dengan sopan. Kenapa tidak cocok? Bukankah kita berukuran sama? Tubuh kita berbeda. Aku berkata pelan. Wajah Lin Cucu memerah. Dia memang 5 cm lebih pendek dari Wan Qing. Dan juga lebih berisi satu ukuran. Kalau begitu, tas ini setidaknya bisa aku pakai, kan? Dia kembali menaruh mata pada tas baru Wan Qing. Nona Lin, aku sudah bilang, sebelum hasil penilaian keluar, kamu cuma menakutkan. Akhirnya dia menanggalkan kepura-puraannya. Kenapa kamu mengatur aku? Aku menyesuaikan kacamata berbingkai emas. Aku menegakkan dada. Sudut bibirku sedikit terangkat. Lin Cucu menginjak tanah dengan marah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hehehe. Lur. Makan malam amal ibu dijadwalkan pada Rabu depan. Dia menggenggam tangan Wan Qing. Matanya penuh harapan. Wan Qing, kali ini kamu menjadi tokoh utama. Ide desainmu begitu luar biasa. Pas sekali untuk ditunjukkan kepada semua orang. Wan Qing mengangguk. Wajahnya tampak agak tegang. Aku diam-diam mencatat pengaturan ini di samping. Di acara seperti ini selalu ada yang membuat masalah. Ternyata setelah Lin Cucu mendengar berita ini, tatapannya dipenuhi rasa iri. Dia pura-pura menanyakan secara tidak sengaja. Kenapa Wan Qing? Aku juga bisa membantu. Loh, ibu berkata dengan lembut. Cucu, kamu baru datang, dulu kenali dulu lingkungannya. Wan Qing lebih berpengalaman dalam hal ini. Lin Cucu meneteskan air mata. Dia menggigit bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Tapi aku melihat sekilas kebencian di matanya. Beberapa hari berikutnya, Wan Qing sibuk berputar-putar. Chan Bao merancang sebuah program bantuan pendidikan anak-anak, dilengkapi dengan desain yang indah. Siap ditampilkan pada makan malam kepada para dermawan. Setiap malam aku pergi ke kamarnya untuk melihat persiapannya. Chan Bao, kamu pikir bagaimana program ini? Dia membuka desainnya untuk kulihat. Wajahnya penuh harap mendapatkan persetujuan. Aku memperhatikannya dengan saksama, mengangguk. Bagus sekali, Nona. Namun ingat, dalam segala hal harus ada rencana cadangan. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, selalu harus ada cara mengatasinya. Saya berkata sambil mengambil draft desainnya. Saya akan menyalin satu lagi untukmu. Simpan di tempat saya. Wan Qing tersenyum. Pak Chan, Anda benar-benar memikirkan semuanya dengan matang. Sore hari jamuan malam. Wan Qing mengenakan gaun panjang berwarna putih, seperti seorang wanita bangsawan sejati. Saat dia pergi ke kamar mengambil draft desain, tiba-tiba terdengar teriakan, Chan Bao, Chan Bao. Saya bergegas masuk ke kamarnya, lalu melihatnya mengacak-acak lemari mencari sesuatu. Ada apa? Draft desain Nona menghilang. Saya jelas menaruhnya di atas meja. Sekarang tidak dapat ditemukan. Matanya mulai merah. Suara terdengar bergetar karena menangis. Saya melirik sekeliling ruangan. Meja memang bersih. Nona, jangan khawatir. Saya mengeluarkan draft desain yang persis sama dari saku dalam dan menyerahkannya kepadanya. Nona Wan Qing, dalam segala hal harus ada rencana cadangan. Itu yang saya ajarkan padamu. Dia mengambil draft desain itu.
Matanya langsung bersinar. Chan Bou, kamu benar-benar penyelamatku. Terima kasih. Nona, malam ini kamu akan bersinar di jamuan malam. Dekorasi tempatnya megah berkilau emas. Berbagai kalangan elit berkumpul bersama. Lampu kilat para wartawan berkelip terus-menerus. Wan Qing berdiri di atas panggung dengan anggun memperkenalkan program amalnya. Sorakan tepuk tangan bergema dari penonton. Wajah para tuan dan nyonya dipenuhi kebanggaan. Saya berdiri di samping, mengamati seluruh acara dengan diam. Lin Cucu duduk di sudut, wajahnya pucat kelabu. Dia mungkin mengira gerakan kecilnya tak tertahankan. Menunggu untuk melihat. Wan Qing akan memalukan diri. Rencananya kini gagal. Seluruh dirinya hampir meledak marah. Setelah pidato Wan Qing selesai, para wartawan berkumpul. Nona Gu, konsep desain Anda sungguh luar biasa. Rencana ini pasti akan membantu banyak anak. Saat itu, Lin Cucu tiba-tiba berdiri. Dia membawa segelas anggur merah. Dengan senyum lebar, dia berjalan menuju Wan Qing. Selamat, Wan Qing. Dia mengucapkan kata-kata, namun kakinya tergelincir tak sengaja. Gelas anggur langsung terbang menuju gaun putih Wan Qing. Jika itu tumpah, Wan Qing malam ini tidak akan berani menatap orang lagi. Aku sudah lama menunggu momen ini. Gimik kecil seperti ini. Aku sudah bosan melihatnya sejak 30 tahun lalu. Aku membawa nampan dengan tenang melangkah ke arah sana. Tepat waktu menangkap anggur yang terlempar. Tidak ada setetes pun anggur yang menetes pada Wan Qing. Aku berkata kepada Wan Qing yang masih terkejut, lantainya terlalu licin. Harap hati-hati. Lalu dengan acuh tak acuh melirik Lin Cucu yang terjatuh. Orang-orang di sekitar segera berkumpul. Cucu, kamu tidak apa-apa. Aduh, lantainya memang agak licin. Ayo, aku bantu kamu berdiri. Lin Cucu hanya bisa bangkit dengan tegang. Dia mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Matanya menatapku dengan tajam. Di dalam matanya penuh kebencian. Tapi aku hanya memberi senyum profesional standar kepadanya. Apa itu profesionalisme? Inilah yang disebut profesional. Bikin kamu marah, ya? Hehehe. Beberapa hari terakhir, Cucu sangat pendiam. Ketenangannya membuatku merasa ada yang tidak beres. Secara logika, gadis kecil sekelas ini seharusnya setiap hari memikirkan cara membuat keributan. Tapi ternyata dia benar-benar tenang selama 2 hari. Setiap hari makan dengan tertib, naik ke atas dengan tertib, berpura-pura patuh dengan tertib. Aku memeriksa lewat sistem keamanan jaringan rumah. Wah, hebat. Gadis kecil itu mencari mantan pacar Gu Tiancheng di internet. Ternyata dia menemukan teman kuliah Su Yating. Katanya itu cinta pertamanya. 3 tahun lalu, dia pernah kembali dari luar negeri sekali. Saat itu hampir membuat istri saya sakit jantung karena marah. Aku ingat penanganannya cukup menarik. Lin Cucu jelas merasa dia menemukan rahasia besar. Dia mulai mengirim SMS anonim ke Su Yating. Gu Tiancheng, besok sore jam 3 dia akan minum kopi di kedai Starbucks kantor pusat. Sendirian. Ingat ketika Su Yating kembali dengan marah dulu. Aku pribadi mengatur agar dia jatuh cinta pada suami sekarang pada pandangan pertama. Aku bahkan mengantar mereka naik pesawat. Aku langsung mengubah tempat pertemuan menjadi spa lighting. Lalu aku mengirim pesan kepada istri. Istri, teman lama Anda, Su Yating, ingin bertemu Anda. Hari ini jam 3 sore di lighting. Istri membalas dengan cepat. Baik, Chan Bou. Aku bisa membayangkan ekspresi istri sekarang. Mungkin itu rasa tak berdaya yang menggoda. Namun istri selalu besar hati. Tidak akan menolak pertemuan dengan teman lama. Jam 3 sore. Aku mengemudi mengantar istri ke lighting. Sebelum turun, istri khusus menanyakan kepadaku. Pak Chan, menurutmu, apa yang dia ingin lakukan kali ini kembali? Sayang, kamu terlalu banyak berpikir. Aku menyesuaikan kacamata. Beberapa orang memang hanya lewat. Tidak semua orang memiliki tujuan. Istri mengangguk. Membawa tas masuk ke spa. Aku menunggu di mobil selama 2 jam. Saat istri keluar, wajahnya tampak jauh lebih lega. Pak Chan, kamu benar. Dia memang hanya lewat. Setelah naik mobil, istri masih sedikit malu. Kami mengobrol dengan sangat menyenangkan. Dia juga memuji bahwa kamu semakin cantik selama bertahun-tahun ini. Kamu memang sudah cantik. Ngomong-ngomong, dia juga mengatakan bahwa Gu Tiancheng telah banyak berubah selama bertahun-tahun ini. Dulu begitu kekanak-kanakan. Sekarang malah bisa mengelola perusahaan sebesar ini. Kamu tersenyum. Aku memberitahunya semuanya dalam diam. Kamu mengelolanya dengan baik. Aku tidak berkata apa-apa.
Namun di dalam hati aku berpikir, Su Yating kali ini kembali seharusnya khusus untuk melihatmu. Lagi pula dulu hubungan mereka berdua sebenarnya lebih baik daripada hubunganmu dengan suamimu. Setibanya di rumah, suamimu sudah menunggu di ruang tamu. Melihat ekspresinya, jelas dia kembali dengan tangan kosong dari Starbucks. Sayang, kamu hari ini kemana? Aku bertemu Su Yating. Istriku berkata dengan alami. Dia memang datang khusus untuk menemuiku. Kami mengobrol lama. Wajah suamiku berubah sedikit. Apakah dia baik-baik saja? Baik-baik saja. Menanggapi kebijakan negara. Sudah 3 anak. Istri menatap suami. Ternyata kamu tadi sore duduk di Starbucks selama 2 jam. Menunggu apa? Wajah suami langsung memerah. Aku sudah tahu. Istri melambaikan tangan. Ada yang mengirim pesan ke Su Yating, berkata, kamu harus menunggunya di sana. Tapi Su Yating sama sekali tidak pergi. Dia langsung meneruskan pesan itu kepadaku. Suamiku kini benar-benar tak bisa berkata. Istri menepuk bahu suami. Sayang, kita bukan anak-anak berusia 20 tahun lagi. Jangan biarkan orang mempermainkan kita seperti monyet. Aku diam-diam merapikan peralatan teh di samping. Suami menjadi patuh setelah diingatkan istri. Aku berkontribusi setengah dari keberhasilan ini. Aku tak sengaja menegakkan dada, menaikkan kacamata berbingkai emas. Malam itu aku berjalan mengelilingi taman. Wan Qing duduk di ayunan. Kelihatannya suasana hatinya tidak baik. Ada apa dengan Wan Qing? Pak Chan, aku selalu merasa sepertinya aku tidak bisa melakukan apa-apa. Wan Qing menatapku. Lin Cucu memang menjengkelkan. Tapi setidaknya dia berani melakukan sesuatu. Aku hanya bisa bersembunyi di belakangmu. Aku berjalan ke sisinya, mendorong ayunan sedikit. Nona Wan Qing, apakah kamu tahu tentang klasifikasi karakter dalam permainan? Beberapa orang dilahirkan sebagai tokoh utama. Beberapa lainnya hanya muncul sebagai adegan latar. Aku menyesuaikan kacamataku. Kamu tidak perlu khawatir tentang perilaku NPC. Nona Wan Qing tersenyum. Pak Chan, perumpamaanmu ini aneh, bukan? Aku berpikir sejenak, benar. Aku akan menceritakan sebuah cerita untukmu. Cerita apa itu? 5 tahun yang lalu, ada seorang aktris yang ingin menguasaimu. Nona Wan Qing membuka mata lebar. Benar-benar, sungguh. Dia menaruh obat dalam anggur merah. Berharap setelah ayahmu meminumnya, dia berpura-pura menjadi pahlawan yang menyelamatkan. Tapi ternyata aku sudah mengganti obat itu dengan tablet vitamin bersoda sebelumnya. Aku tersenyum. Ayahmu malam itu sangat bersemangat. Setelah pulang, dia memaksa ibumu mengobrol tentang pekerjaan selama 3 jam. Nona Wan Qing tertawa kecil. Bagaimana dengan aktris itu? Dia menunggu di dalam bilik sepanjang malam. Keesokan paginya ketika pelayan masuk, dia masih menunggu di sana. Nona Wan Qing tertawa terbahak-bahak. Pak Chan, kamu terlalu nakal. Aku tidak menyebutnya nakal. Aku menyebutnya profesional. Aku melihatnya tertawa bahagia. Hatiku pun terasa hangat. Rumah ini tanpa aku pasti akan berantakan. Nona Wan Qing menatapku dengan serius. Ada kamu. Aku tidak takut apa-apa. Aku tersenyum puas. Xiao Baichai tidak berbaring sia-sia. Kami mengobrol lagi sebentar di taman. Suasana hati Nona Wan Qing jelas menjadi jauh lebih baik. Kembali ke kamar. Saya menyalakan sistem pemantauan. Lin Cucu sedang memeriksa ponselnya di dalam kamar. Lihat ekspresinya itu. Jelas dia menunggu balasan dari Su Yating. Sayang sekali. Su Yating sedang mengobrol lewat WeChat dengan Nyonya. Mereka berdua sudah membuat janji. Lagi lain kali kita pergi bersama untuk perawatan kecantikan. Saya mematikan pemantauan dan bersiap beristirahat. Besok pasti akan menjadi hari baru. Tidak tahu lagi trik apa yang akan dilakukan Lin Cucu. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah bekerja di rumah ini lebih dari 30 tahun. Tidak ada situasi yang belum pernah saya lihat. Cahaya bulan putih, pengganti, menyuntik obat, kehamilan palsu. Setiap kali, saya yang harus menutupinya. Pekerjaan pengurus rumah memang penuh dengan kesenangan sederhana. Besok adalah hari pengumuman hasil identifikasi. Udara di keluargaku tegang seperti tali busur yang ditarik penuh. Tidak ada yang berani berbicara dengan mudah. Saat Tuan makan malam, tangan yang mengambil makanan bergetar. Nyonya bahkan menghabiskan seluruh hari di ruang doa. Nona Wan Qing hampir tidak makan apa-apa. Lalu ia kembali ke kamar. Lin Cucu justru tampak sangat tenang. Bahkan dia secara inisiatif mengobrol dengan Tuan dan Nyonya. Berusaha meredakan suasana. Namun saya bisa melihat matanya berputar cepat. Jelas sedang memikirkan rencana nakal.
Pukul 20.30 di malam. Seluruh keluarga beristirahat. Saya di kamar pengurus rumah menyusun jadwal kegiatan besok. Telepon di atas meja tiba-tiba menyala. Itu alarm inframerah dari ruang belajar. Ada orang yang masuk. Saya diam-diam berjalan ke pintu. Melihat bayangan yang menyelinap. Sedang mencari sesuatu. Nona Lin, gadis kecil ini memang tidak pernah menyerah. Dia pertama-tama mengacak-acak lemari buku. Lalu mencoba membuka brankas. Setelah menyadari tidak bisa dibuka, ia mulai mengacak laci. Aku menontonnya dengan penuh minat. Seperti hamster yang sibuk di ruang belajar. Gadis itu pasti ingin mencari wasiat Tuan. Untuk melihat berapa banyak harta yang bisa ia dapatkan. Sayangnya, wasiat itu ada padaku. Lagi pula aku adalah pengurus utama rumah ini. Semua dokumen penting Tuan harus aku jaga. Nona Lin menghabiskan hampir 1 jam. Terengah-engah lelah. Atau mungkin tidak menemukan apa-apa. Dia berdiri di tengah ruang belajar, menengok ke kiri dan kanan. Tatapannya penuh rasa tidak puas. Aku rasa sudah cukup. Saatnya aku tampil. Nona Lin baru saja bersiap untuk pergi. Aku muncul di belakangnya seperti hantu. Nona Lin, apakah kamu sedang tidur berjalan? Suaraku terdengar dalam kegelapan malam. Dengan sedikit rasa kepedulian, malam terasa dingin. Hati-hati jangan sampai kedinginan. Nona Lin terkejut sampai jiwanya melayang. Saat dia menoleh dan melihatku, ia mengeluarkan teriakan tajam. Teriakan itu membangunkan seluruh keluargaku. Tuan dan Ibu berlari turun dari atas. Nona Wan King juga bergegas keluar. Ada apa? Ada apa yang terjadi? Ibu bertanya dengan cemas. Nona Lin, wajahnya pucat, menunjuk kepadaku. Bibirnya bergetar. Dia tiba-tiba muncul di belakangku. Aku dengan tenang meluruskan kerah jubah tidurku. Bapak dan Ibu, Nona Lin, mungkin tekanan terlalu besar. Ada yang mengembara dalam mimpi. Aku baru saja keluar dari kamar. Berencana pergi ke dapur mengambil susu. Lalu melihatnya berdiri termenung di ruang belajar. Bapak mengerutkan alis, melihat Lin cucu, lalu menatapku. Cucu, kenapa kamu berada di ruang belajar? Lin cucu membuka mulutnya. Jelas ia tidak dapat menemukan penjelasan yang masuk akal. Aku tidak bisa tidur, ingin mencari buku untuk dibaca. Ibu dengan penuh kasih mendekat, menyentuh bahunya. Apapun hasil anak besok, kami akan menanganinya dengan baik. Kamu dulu kembali ke kamar dan istirahatlah. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Lin cucu mengangguk paksa, namun tatapannya padaku penuh ketakutan. Seakan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dia bergegas naik ke atas. Suara langkahnya bergetar. Bapak dan Ibu juga kembali ke kamar. Nona Wan King menatapku sekali sebelum pergi. Ada keraguan di matanya, namun tidak berkata apa-apa. Di ruang belajar, hanya aku yang tersisa. Aku berjalan ke jendela, menatap pemandangan malam di luar. Jika rumah ini tidak ada, aku pasti sudah pergi jauh sebelumnya. Telepon dari pusat identifikasi datang pukul 10 pagi. Aku mengangkat telepon. Memberitahukan kepada mereka, aku akan mengambilnya sendiri. Namun telepon itu terputus. Aku menoleh ke semua orang di ruang tamu. Tuan dan Nyonya duduk di sofa, bergandengan tangan, seolah-olah memberi keberanian satu sama lain. Nona Wan King duduk di seberang mereka, wajahnya pucat. Kedua tangannya menggenggam erat. Lin cucu tampak sangat santai. Dia duduk di sofa satu duduk. Matanya bersinar dengan keyakinan kemenangan. Apakah Chan Bao sudah keluar? Suara Tuan terdengar agak tegang. Ya, aku akan segera mengambilnya. Aku mengambil kunci mobil dan berjalan ke pintu. Lin cucu berteriak di belakangku. Maaf merepotkan Anda. Suara Chan pengurus penuh dengan kepuasan. Aku tidak menoleh kembali. 1 jam kemudian, aku kembali ke rumah dengan laporan lebah. Suasana di ruang tamu dipenuhi ketegangan. Semua orang menungguku. Lin cucu sudah mulai menahan air mata. Aku melihat kelopak matanya agak merah. Mungkin dia sudah menangis sebelumnya. Sebagai persiapan untuk adegan mengharukan nanti, laporan sudah dibawa kembali. Aku berjalan ke tengah ruang tamu, mengangkat kantong kertas craft itu. Tuan mengulurkan tangan, namun jarinya bergetar sedikit. Biarkan aku membacanya. Aku membuka segel, mengeluarkan laporan di dalamnya. Lin cucu sudah siap, air matanya. Sudut bibirnya masih menyimpan senyum yang tak dapat disembunyikan. Aku sekilas melihat isi laporan. Lalu aku menyerahkannya kepada Tuan. Bapak, silakan lihat sendiri. Bapak mengambil laporan. Kedua tangannya bergetar. Dia membuka laporan.
Ekspresinya berubah dari harapan menjadi terkejut, lalu menjadi tak percaya, akhirnya menjadi pucat. Bagaimana mungkin? Suara bapak sangat pelan, seperti berbicara sendiri. Bagaimana mungkin? Lin Cucu menjadi agak gelisah. Dia berdiri dan berjalan ke arah bapak. Biarkan aku lihat tangan bapak. Melepaskan. Laporan jatuh di atas meja teh. Kesimpulannya tertulis dengan jelas. Berdasarkan hasil tes DNA, menyatakan tidak ada hubungan orang tua anak antara Gu Tiancheng dan Lin Cucu. Lin Cucu menatap kata-kata itu. Kebanggaan di matanya seketika membeku. Tidak mungkin. Dia berteriak, berlarian dan merebut laporan. Ini pasti palsu. Kalian telah menyuap rumah sakit. Dia menggoyang kertas itu dengan keras, seolah-olah dapat mengubah hasilnya. Ayah dan ibu, mereka pasti menyuap rumah sakit. Hasil ini palsu. Dia menunjuk Nona Wan King. Itu dia. Dia yang mengatur semuanya. Dia takut kehilangan rumah ini, maka dia menyuap rumah sakit. Nona Wan King tampak pucat, namun tidak berkata apa-apa. Lin Cucu kembali menudingku. Termasuk kamu. Kau, barang tua ini, pasti mengaturnya. Dia berlari mendekat ingin meraih bajuku. Aku mundur. Nona Lin, tolong perhatikan kata-katamu. Kalian bersekongkol menipuku. Lin Cucu benar-benar gila. Dia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Rambutnya berantakan. Aku adalah putri keluarga Gu. Aku memiliki kalung giok. Aku tahu semua detailnya. Kenapa bisa begini? Dia berbalik menghadap bapak dan ibu. Ayah dan ibu, kalian percayalah padaku. Hasil ini pasti ada masalah. Bapak dan ibu menatapnya. Di mata mereka tidak ada lagi rasa kasihan sebelumnya, hanya kekecewaan. Mari kita lakukan tes lagi. Lin Cucu tiba-tiba teringat sesuatu. Harapan kembali menyala di matanya. Pasti ada yang salah di suatu tempat. Kita lakukan lagi. Aku menampilkan senyum sebagai pengurus profesional. Melihatnya beraksi gila di sana. Rumah ini tidak. Aku akan pergi suatu saat nanti. Dia melompat ke arah Gu Tiancheng. Ingin mencengkram kerah bajunya. Gu Tiancheng mundur satu langkah. Sekali lagi rasa kasihan di matanya menghilang. Cucu, kau harus pergi. Suan berbicara dengan suara yang lebih dingin. Petugas keamanan akan mengantarmu keluar. Lin Cucu menatap dua wajah yang dulu lembut padanya, lalu tiba-tiba tersenyum. Tawa itu sumbang seperti kucing malam. Menyebutnya, haha, kalian ini apa? Keluarga kaya pun bisa keliru tentang putri mereka sendiri. Wajar saja kalian tertipu. Dia menunjuk hidung Tuan Gu. Kamu orang bodoh. 18 tahun lalu, kamu sudah buta mata. Wajah Tuan Gu langsung berubah gelap. Namun Cucu belum selesai. Masih ada kamu? Dia berbalik menghadap Suan. Apa maksudmu? Nyonya keluarga terhormat, bahkan tidak bisa menjaga seorang anak. Kehilangan anak dan masih tidak menyadarinya. Suan menutupi dadanya. Wajahnya memucat. Tuan Gu melangkah maju satu langkah. Cukup. Cucu tertawa liar. Belum dimulai. Kalian tahu tidak? 18 tahun lalu. Kalau tidak ada perawat itu yang lunak hatinya. Putri kesayangan kalian sudah. Tuan Gu dan Suan saling menatap. Ketakutan muncul di mata mereka. Apakah kesalahan 18 tahun lalu itu bukan satu-satunya? Cucu dengan tajam menangkap detail itu. Dia melihat ke arah Wan King. Lalu menatap pasangan Gu. Mengapa mereka tidak berani memeriksa lagi? Suaranya dipenuhi kegembiraan yang beracun. Mungkin apa yang kalian rawat selama 18 tahun itu juga anak haram. Wajah Wan King memucat seketika. Dia menatap orang tuanya. Dia menyadari keraguan muncul di mata mereka. Pandangan curiga itu menusuk hatinya seperti pisau. Suara orang tuanya lembut, bergetar. Tuan Gu ingin berkata sesuatu. Namun kata-kata itu tertahan di bibirnya. Suan menundukkan kepala. Tak berani menatap mata putrinya. Suasana di ruang tamu menjadi beku. Cucu menatap adegan itu, tertawanya menjadi semakin gila. Saat itu, saya menghela napas ringan. Semua mata tertuju padaku. Aku menyesuaikan kacamata berbingkai emas. Wajahku tetap dengan ekspresi profesional. Bapak, Ibu, kata Lin, Nona, yang tepat untukku. Membuat semua orang terdiam. Karena kita sudah sampai pada tahap ini. Sebaiknya kita selesaikan semua keraguan. Bapak, Ibu, sebenarnya tentang kejadian 18 tahun lalu. Aku memiliki berkas yang lebih lengkap di sini. Lin Cucu sudah menangis sampai riasannya luntur. Gu Tiancheng memegang laporan identifikasi itu dengan wajah pucat. Suan masih terisak. Bu Wan King berdiri di samping. Matanya kosong. Seakan belum pulih dari kejutan tadi.
Aku mengambil remote, menekan beberapa kali pada layar bioskop rumah yang besar di ruang tamu. Dalam pekerjaan kami, ada hal yang harus disimpan sebagai bukti. Kalau tidak, sulit menjelaskannya dengan kata-kata. Layar menyala, menampilkan rekaman CCTV yang jelas. Stempel waktu pada gambar menunjukkan malam 18 tahun yang lalu. Di ruang perawatan bayi rumah sakit, seorang wanita berpakaian seragam perawat masuk dengan gerakan mencurigakan. Setelah mengintip sekeliling, dia memindahkan posisi dua bayi di tempat tidur mereka. Seluruh proses itu dilakukan dengan cekatan. Jelas sudah direncanakan sebelumnya. Lin Cucu tiba-tiba berhenti menangis. Matanya menatap layar dengan tajam, seolah menemukan harapan terakhir. Apakah kamu melihatnya? Itu dia, perawat yang menukarnya. Suaranya berubah karena bersemangat. Aku berkata, aku adalah putri keluarga Gu. Itu semua ulahnya. Gu Tiancheng dan Suan saling menatap. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan dan rasa sakit. Jika memang begitu, maka Lin Cucu memang anak mereka. Dan Wan Qing wajahnya menjadi semakin pucat. Pak, Bu, silakan terus menonton. Tidak lama setelah perawat itu pergi, seorang pria muda berpakaian seragam petugas kebersihan masuk ke ruang bayi. Wajahnya terlihat jelas di monitor. Itu adalah aku 18 tahun yang lalu. Aku melihat ke kiri dan kanan. Setelah memastikan tidak ada orang, dengan terampil, ia menukar kembali kedua anak itu. Seluruh gerakannya bersih dan rapi, seperti sudah melakukannya berkali-kali. Ruang tamu begitu sunyi seperti kematian. Lin Cucu membuka mata lebar. Mulutnya terbuka lebar sampai bisa menampung sebuah telur. Laporan tes DNA yang dipegang Gu Tiancheng jatuh ke tanah, membuat suara ringan. Suan menutup mulutnya. Mata pria muda di layar berenang bolak-balik antara aku sekarang. Wan Qing menatapku dengan kosong, seperti pertama kali bertemu denganku. Pak Chan, aku mematikan rekaman. Menyetel kacamataku. Nona Wan Qing, Anda sejak awal hingga akhir adalah anak kandung Pak dan Bu. Tidak mungkin. Lin Cucu berteriak. Suara itu memekakan telinga. Mengapa kamu melakukan ini? Kenapa? Aku menatapnya. Nada bicaranya tetap tenang. Pada masa itu, Tuan baru saja memindahkanku ke sini. Secara kebetulan aku mendengar rencana perawat itu. Orang lemah bersuara pelan melaporkan. Dia mengusik hal-hal kecil. Selain itu, akan membuat nama baik keluarga Gu tercoreng. Jadi saya menggunakan cara paling langsung. Gu Tiancheng bergetar bibirnya, ingin berkata sesuatu tapi tidak dapat mengeluarkannya. Suan sudah menangis sampai menjadi sosok air mata. Namun kali ini adalah air mata kegembiraan dan rasa lega. Chan Bo Wan Qing tiba-tiba berlari ke arah saya, menyekap saya erat-erat. Ini pertama kalinya dia kehilangan kendali di depan saya. Saya menepuk punggungnya dengan lembut. Nona, saya pernah berkata, Anda akan selamanya menjadi nona saya. Hal itu tidak akan pernah berubah. Lin Cucu terjatuh duduk lemas di lantai. Wajahnya pucat. Lin Cucu diusir. Sebelum pergi, ibu tetap memberinya sejumlah uang. Ambil itu untuk memulai kembali. Suara ibu tidak terlalu dingin, namun juga tidak ada kehangatan. Tangan Lin Cucu bergetar hebat. Menerima cek itu. 500.000. Uang ini cukup untuk dia hidup layak di tempat biasa. Namun bagi identitas sebagai putri kaya yang dulu dia impikan, uang ini bahkan tidak cukup untuk uang jajan. Dia ingin berkata apa, namun pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Membawa koper, ia melangkah keluar dari gerbang keluarga Gu sambil menoleh 3 kali. Saya berdiri di dekat jendela melihat bayangannya, menghilang di sudut jalan. Sebulan kemudian, keluarga Gu mengadakan pesta besar, merayakan ulang tahun ke-18 Wan Qing. Seluruh ruang tamu dihiasi dengan kemewahan emas dan permata. Kabar beredar bahwa sebelumnya ada putri palsu yang membuat keributan. Sudah diselesaikan sejak lama. Tes DNA pun telah dilakukan. Saya mengenakan seragam butler paling resmi, berkeliling di aula pesta. Pesta berlangsung setengah jalan. Tuan tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat gelas anggur dan membersihkan tenggorokannya. Seluruh ruangan menjadi hening. Hari ini selain merayakan kedewasaan Wan Qing, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Pandangan Tuan tertuju pada saya. Pak Chan, silakan naik ke panggung. Saya terkejut sejenak. Ini tidak ada dalam rencana. Tapi tidak apa-apa. Bagi butler senior, yang terpenting adalah sikap. Namun saya tetap merapikan dasi. Berjalan ke depan panggung. Tuan membungkuk dalam-dalam di depan semua tamu. Pak Chan adalah dermawan terbesar keluarga Gu.
Para tamu di bawah panggung saling berpandangan, tidak mengerti bagaimana seorang butler bisa menjadi dermawan. Namun mereka segera mengerti. Tuan secara singkat menceritakan peristiwa 18 tahun lalu. Tentu saja banyak detail yang dihilangkan. Hanya mengatakan bahwa saya menemukan konspirasi pertukaran dan menghentikannya tepat waktu. Sorakan tepuk tangan terdengar dari penonton. Saya menerima tepuk tangan itu. Lalu saya mundur ke samping, melanjutkan tugas saya sebagai butler. Tanpa saya, rumah ini pasti akan berantakan suatu saat. Saat pesta hampir berakhir, Wan King membawa segelas sampanya dan mendekat ke saya. Hari ini dia mengenakan gaun panjang berwarna putih. Seperti seorang putri kaya sejati, tidak lagi menjadi gadis yang meragukan identitasnya. Panik, Chan Bao. Dia mengedipkan mata dengan nakal. Sungguh, terima kasih banyak. Saya tersenyum. Apapun itu, saya akan mengurusnya untuk Anda, Nona. Saudara Pak tersenyum. Kalau begitu saya merasa lega. Saya menatap senyumannya. Terbayang kembali masa kecilnya. Pada usia 7 tahun, dia ditipu oleh seorang wanita yang mengaku sebagai ibunya kandung. Hampir ia berlari mengikuti orang itu karena sebuah lollipop. Namun saya menemukan tepat waktu. Saya memaksa mengambil pisau semangka. Saya mengejarnya 3 blok hingga akhirnya berhasil menghentikannya. Saat berusia 12 tahun, seorang aktris mengklaim bahwa dia hamil anak Pak, menyulut kegemparan di seluruh kota. Akhirnya saya menemukan pacar sebenarnya dari aktris itu. Ternyata dia tidak hamil sama sekali, hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk publisitas. Sekarang ketika saya mengingat kembali, pekerjaan selama bertahun-tahun ini benar-benar dipenuhi dengan kesenangan sederhana yang tulus. Keesokan harinya, Pak memanggil saya ke ruang kerja. Di atas meja terdapat sebuah dokumen. Pak Chan, ini adalah 5% saham dari grup Gu. Ekspresi Pak sangat serius. Anda telah menyelamatkan keluarga kami. Ini adalah hak Anda. Saya melihat dokumen itu, menggelengkan kepala. Pak, maaf saya tidak dapat menerimanya. Mengapa tugas saya adalah menjadi pengurus rumah, bukan sebagai pemegang saham? Saya merapikan kacamata saya. Menjaga rumah ini dengan baik adalah nilai saya. Pak terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. Saya sudah tahu Anda akan berkata begitu. Dia mengambil sebuah kartu hitam lain dari laci. Kalau begitu, Anda pasti menginginkannya, kan? Tanpa batas limit. Selain itu ada cuti berbayar seumur hidup. Aku mengambil kartu itu. Ini boleh diambil. Lagi pula sudah bekerja 30 tahun. Memang seharusnya ada sedikit jaminan. Cuti saja tidak masalah. Aku bilang aku takut kalau aku pergi. Kalian bahkan tidak bisa menyalakan gas. Pak tertawa terbahak-bahak. Mulutmu masih begitu tajam. Wan King sering menelponku setelah masuk kuliah. Setiap kali, kalimat pertamanya selalu, Pak Chan, apa kabar? Peduli padaku seperti orang dewasa kecil. Aku selalu menjawab baik-baik saja. Terus belajar dengan baik. Dia melaporkan hal-hal menarik di sekolah kepadaku. Kadang juga mengeluh tugas terlalu banyak. Suatu kali dia berkata, Pak Chan, aku merindukanmu. Aku terdiam sejenak. Gadis kecil ini semakin pandai manja. Kalau merindukanku, belajarlah dengan baik. Jangan bikin aku khawatir. Baik, baik. Aku pasti akan menjadi murid yang baik. Nanti aku akan merawatmu saat tua. Menutup telepon, aku duduk di ruang tamu yang kosong. Tiba-tiba terasa haru. Waktu berlalu begitu cepat. Gadis kecil itu sudah besar. Dan aku juga hampir pensiun. Aku mulai merapikan catatan kerja 30 tahun ini. Sebuah buku catatan tebal. Mencatat berbagai kejadian aneh dan dramatis. Beserta solusi yang kupersiapkan. Nanti akan kuturunkan kepada pewaris. Nomor kasus 001. Menangani upaya sepupu istri menggoda Pak. Solusi diperkenalkan kepada anak kedua keluarga Wang di sebelah. Sekarang keduanya sangat bahagia. Nomor kejadian 015. Menangani kasus tuan yang diracuni. Solusinya diganti dengan tablet vitamin bersoda. Rencana pihak lain gagal. Nomor kejadian 037. Menangani mata-mata cantik yang dikirim oleh pesaing bisnis tuan. Solusi diperkenalkan kepada keponakanku yang masih lajang. Mereka berdua akan menikah bulan depan. Melihat catatan-catatan ini, aku tak bisa menahan tawa. Suatu sore akhir pekan, cahaya matahari tepat di tempatnya. Aku memangkas mawar di kebun. Itu adalah hiburan favoritku. Melihat bunga-bunga menjadi rapi di tanganku, memberi rasa pencapaian yang kuat. Suara Chan Bao dan Wan King datang dari pintu. Dia kembali, membawa seseorang lagi.
Seorang pria tampan, terlihat berpendidikan tinggi, namun aku memperhatikan dia. Cara dia menatap Wan Qing. 3% kegilaan, 7% perhitungan. Chan Bao, ini teman kuliahku, Li Mingxuan. Wan Qing memperkenalkan Li Mingxuan. Dengan sopan dia mengangguk padaku. Halo, Chan Bao. Wan Qing menarikku ke samping. Berbisik berkata, dia tampaknya anak musuh bebuyutan ayahku. Aku menyesuaikan kacamataku. Lensa memantulkan cahaya dingin. Sepertinya rencana pensiunku harus ditunda. Tanpa aku, rumah ini pasti akan berantakan pada akhirnya. Aku berbalik dan memberi senyum standar kepada pria itu. Tuan muda, selamat datang. Ekstra yang menarik. Sudut pandang Lin cucu. Musim dingin dalam ingatan selalu begitu menusuk. Ibu angkat menekan kepalaku ke dalam baskom air yang dingin. Air masuk ke hidungku. Barang pecundang yang menyengat. Membiarkanmu malas. Membiarkanmu tidak mencuci kaos kaki adikmu. Bekas luka seukuran koin di lenganku. Itu dibuatnya dengan besi panas yang dibakar. Hanya karena aku tidak mencuci kaos kaki anaknya yang berharga. Di meja makan selalu hanya ada makanan basi dan cercaan orang tua angkat. Ayah angkat memecahkan mangkuk. 8, namun jatuh di wajahku. Aku kelaparan sampai panik. Diam-diam menyembunyikan sepotong roti kukus yang berjamur. Setelah ketahuan, mereka menggantungku dengan tali di balok rumah dan memukuli sepanjang malam. Keesokan harinya aku masih harus menyeret tubuh setengah mati ke sekolah. Di sekolah, aku memakai pakaian lusuh yang tidak pas. Rambutku kering dan kuning, seperti gulma yang kekurangan nutrisi. Teman-teman sekelas menunjukku sambil tertawa, menyebutku pengemis kecil. Ayah angkat yang kalah dalam judi pulang dan memperlakukan aku seperti kantong pasir. Tinju dan sabuk jatuh padaku seperti titik hujan. Aku demam tinggi. Demamnya hampir membuatku mati. Ibu angkat malah mengurungku di gudang kayu. Hidupku hina. Tidak bisa mati. Dia berkata dingin lewat papan pintu. Aku meringkuk di lantai yang dingin. Berpikir bahwa aku benar-benar akan mati di sana. Sampai tahun SMP. Tanpa sengaja aku mendengar pertengkaran orang tua angkat. Seharusnya dulu tidak mengembalikan barang pecundang ini. Sudah mengasuh selama lebih dari 10 tahun. Tidak berguna sama sekali. Kalau bukan karena melihat kalung giok di tubuhnya bernilai sedikit uang, aku pasti sudah membuangnya. Saat itu, aku bersembunyi di belakang pintu. Tidak merasakan sedetik pun kesedihan. Aku bukan anak perempuan mereka. Kesadaran ini seperti cahaya yang menembus kegelapan dalam diriku. Aku mulai memperhatikan latar belakangku. Kalung giok yang sejak kecil tergantung di leherku, menjadi satu-satunya petunjukku. Aku menabung uang makan, menyelinap diam-diam ke perpustakaan kota, menggunakan komputer umum untuk berselancar. Akhirnya dalam sebuah laporan tentang grup GU, aku melihat sebuah foto. Istri ketua grup GU, Suwan, saat menghadiri sebuah jamuan amal, mengenakan sepasang anting hitam. Tekstur giok itu, ukiran awan bergulung itu persis sama dengan yang ada di leherku. Nafasku terhenti, menatap dengan tajam wanita megah dan anggun di layar. Sebuah pikiran gila berputar di dadaku, membuatku tercekik, dan sekaligus membuatku bersemangat. Tahun akhir SMA, surat penerimaan kuliahku, dihancurkan oleh ibu angkatku di depan mataku. Dia membuang kertas sobek itu ke lantai, menginjaknya dengan kaki. Apa gunanya gadis membaca begitu banyak buku? Menikah dengan keluarga baiklah yang penting. Aku melihat senyum yang ternoda lumpur di lantai, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, keluarga baik yang dia sebut datang berkunjung. Seorang pria berusia 40 tahun berbau alkohol. Rambutnya berminyak menempel di kulit kepalanya. Tatapan matanya padaku seperti melihat daging babi yang dijual di pasar. Ibu angkat menekan lenganku dengan kuat, tersenyum dengan kerutan di seluruh wajah. Mas kawin 500.000 tidak boleh kurang sedikit pun. Putriku adalah gadis perawan. Aku pernah mendengar orang desa. Dia pernah bercerai. Mantan istri lari karena dia memukulnya. Aku menundukkan kepala, berdiri dengan patuh. Di atas meja makan, ayah angkat dan pria itu saling mengangkat gelas. Ibu angkat terus memberi isyarat padaku, supaya aku menaruh makanan ke piring pria itu. Aku bertindak tidak biasa, tidak diam, justru tertawa. Aku mengambil sepotong daging berlemak dengan sumpit dan menaruhnya ke mangkuk ibu angkat. Bu, 500.000 terlalu sedikit, kan? Anda membesarkan saya begitu besar. Tidak boleh dijual begitu murah. Mata ibu angkat langsung bersinar. Dia menepuk paha.
Dengar, putriku memang mengerti. Lawang, putriku benar. Barulah masuk akal. Dia mengulurkan 8 jari dengan rakus. 800.000. Tidak boleh kurang sedikit pun. Wajah pria itu muram. Tidak berkata apa-apa. Hanya menenggak segelas minuman keras. Gelas berisi keras menampar meja. Mengeluarkan suara berat. Aku melihat matanya yang semakin merah. Tahu bahwa panasnya belum cukup. Aku mengangkat botol minuman dan menuangkan ke pergelangan tangannya. Tidak sengaja miring, minuman tumpah setengah tubuhnya. Aduh, Pak, maaf. Aku cepat-cepat meminta maaf. Namun tatapanku menatapnya lurus. Nada suaraku mengandung sindiran meremehkan. Om, dengan kemampuan minum sepertimu, nanti bagaimana kamu melindungi diri? Kemarahan di mata dia hampir menjadi nyata. Aku tahu, lalu aku berdiri. Suaraku terdengar manis sekaligus tajam. Om, minumnya kurang. Aku akan beli lagi untukmu dan orang tua. Kita rayakan dengan baik. Aku mengambil botol kosong dan keluar rumah. Aku minum habis sebotol air es di warung kecil di ujung gang. Jam dinding di tembok. Jarum jam bergerak pelan. Aku menatapnya, menghitung menit demi detik. Setengah jam kemudian, saat aku kembali melangkah di jalan yang familiar, suara sirena tajam mendekat dari jauh. Menyobek keheningan malam, aku berbelok ke gang yang lebih gelap. Aku menggosokkan celana baru di tanah, membuatnya kotor, lalu kusutkan rambutku hingga berantakan. Saat aku berlari pulang dengan terhuyung-huyung, di depan pintu sudah terpasang garis peringatan. Lampu merah biru yang berkedip menyinari wajahku yang pucat. Masih ada seorang anak di sini. Seorang polisi muda menemukan aku. Berlarinya cepat ke arahku. Aku berteriak, kakiku menjadi lemah. Aku terjatuh ke tanah. Di kantor polisi, aku membungkus diri dengan selimut, memegang secangkir air hangat. Tubuhku tak dapat menghentikan gemetar. Anak, jangan takut. Beritahu om apa yang terjadi. Aku mengangkat kepala. Air mataku seperti mutiara yang putus benangnya. Suara tetesan air mata yang besar jatuh. Dengan nada menangis, aku mengucapkan kesaksian yang sudah kulatih berulang kali. Aku berkata bahwa pria itu mabuk. Karena masalah mas kawin, dia berkelahi dengan orang tuaku. Dia memukul ibuku. Ayahku melangkah maju untuk menengahi. Lalu dia mengeluarkan pisau. Aku berkata aku sangat takut. Aku memanfaatkan kekacauan itu untuk keluar membeli minuman keras, supaya mereka tenang. Tak kusangka semua yang kukatakan cocok dengan suara pertengkaran yang didengar tetangga, dan catatan kekerasan si pemabuk. Semuanya cocok sempurna. Dia ditangkap di tempat. Beberapa hari kemudian, bukti saksi dan barang bukti lengkap. Dia dijatuhi hukuman penjara, sedangkan aku menjadi beban tanpa rumah. Saat kabar kematian orang tua angkatku tiba, aku sedang makan semangkuk mie daging sapi yang panas. Tidak ada setitik air mata yang jatuh. Bahkan rasanya terasa luar biasa. Aku tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah. Kematian 2 orang brengsek itu adalah hadiah kedewasaan yang kuterima dengan tanganku sendiri. Aku memegang sejumlah uang asuransi yang sangat sedikit. Membeli tiket ke kota selatan. Di kota asing itu, hal pertama yang kulakukan adalah membersihkan diri dari kepala sampai kaki. Aku membeli pakaian yang paling layak, meskipun murah, tapi terlihat bersih dan sopan. Aku menatap cermin buram di dalam penginapan, berulang-ulang berlatih bagaimana menangis dengan cara yang paling memikat hati, bagaimana membuat tatapan mata penuh kepolosan dan ketergantungan. Aku mengumpulkan semua laporan tentang keluargaku, menghafal setiap kegemaran Gu Tiancheng dan Suwan, bahkan tanggal peringatan pernikahan mereka sudah siap. Aku menggenggam jimat giok yang masih hangat di dalam saku, berada di depan rumah keluargaku. Di depan pintu besi berukir yang seolah memisahkan 2 dunia, angin berhembus. Aku menghirup napas dalam. Ini adalah pahitnya hidupku. Aku tidak boleh kalah, dan tidak mampu kalah. Di ruang tamu, pasangan Gu Tiancheng dan Suwan, pasangan yang sering muncul di majalah keuangan. Saat ini mereka memegang tanganku hingga memerah. Ratapanku, ceritaku, dan liontin giok hangat di dadaku. Akhirnya menembus pertahanan terakhir mereka. Aku melihat rasa bersalah dan kepedihan di mata mereka. Hatiku dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Taruhanku terbukti benar. Saat itu, suara langkah kaki terdengar dari atas tangga. Seorang gadis turun. Dia mengenakan gaun tidur sutra yang hanya pernah kulihat di majalah. Rambutnya yang lembut tergerai di bahu. Tatapannya mengandung kebingungan yang baru terbangun. Itu Nona Wan King.
Dia memiliki semua keanggunan dan kepercayaan diri yang belum pernah kumiliki, serta ketenangan yang dipupuk oleh uang dan cinta yang berkilau. Sangat seperti ular berbisa, menggigit hatiku dengan keras. Aku menundukkan kepala. Dengan suara paling lemah, aku memanggilnya kakak perempuan. Aku jelas melihat wajah Nona Wan King memucat seketika. Rasa gembira yang sakit mengalir di dalam hatiku. Suara Gu Tiancheng dan Suan penuh kebingungan. Aku hendak melanjutkan. Tiba-tiba sosok muncul tanpa suara di sampingku. Pria dan wanita itu adalah seorang lansia yang mengenakan seragam pelayan. Rambutnya disisir rapi, memakai kacamata berbingkai emas. Pelayan bernama Chan Bo. Tatapannya terlalu tenang, tenang seperti kolam dalam. Membuat saya tidak datang. Jantung saya berdebar. Dia melirik saya, lalu berbalik menghadap pasangan Gu Tiancheng. Karena ini urusan penting, mungkin lebih baik melakukan tes DNA. Berbicara dengan ilmu pengetahuan, saya menggenggam kepalan tangan. Namun saya harus menampilkan ekspresi merasa bersalah sekaligus tenang. Seharusnya begitu. Saya juga ingin pulang dengan terhormat. Di pusat tes, antrian yang panjang membuat saya gelisah. Saya melihat orang di depan dan tak tahan untuk berbicara. Apakah kita bisa? Belum selesai bicara, tiba-tiba terputus oleh ejekan seorang wanita di sebelah. Zaman sekarang semua orang ingin memotong antrian. Wajah saya memerah. Secara tidak sadar saya menatap pasangan Gu Tiancheng. Ekspresi di wajah mereka sangat halus. Dengan sedikit rasa canggung, mereka mengalihkan pandangan. Saat itu, saya merasakan rasa malu yang terbakar. Hari pertama saya tinggal di rumah Gu. Saya mengganti pakaian dengan pakaian baru yang disiapkan oleh pelayan. Saya meniru gaya Gu Wan King, membusungkan punggung. Namun saat melewati sudut, saya mendengar dua pelayan tertawa pelan. Mengenakan jubah naga pun tidak membuat saya tampak seperti pangeran. Saya berlari ke kamar mandi, melihat diri saya yang kurus dan pucat di cermin. Dengan tatapan mata yang penuh rasa takut dan kejam, saya mencoba menyuruh seorang pelayan menuangkan air untuk saya. Dia menunduk dengan hormat. Baik, Nona Lin. Namun saya melihat dengan jelas. Saat dia berbalik, ada celaan sinis yang tak dapat disembunyikan di sudut bibirnya. Setelah makan malam, aku melihat di ruang ganti Nona Wan King tergantung sebuah tas edisi terbatas yang hanya pernah kulihat di majalah. Tanpa sadar, aku melangkah mendekat, mengulurkan tangan. Suara Pak Chan, Nona Lin, kembali terdengar di belakangku. Entah kapan, dia berdiri di sana, seperti bayangan. Barang milik Nona Wan King, tunggu dulu sampai hasil penilaiannya keluar. Nada bicaranya tidak lembut maupun keras, namun terasa seperti tembok, menahan semua pikiranku kembali. Hal tua ini, aku benci dia. Di meja makan, aku menggenggam sumpit, air mata mengalir dengan pas. Ibu angkat selalu berkata bahwa belajar tidak berguna bagi perempuan. Lebih baik menikah lebih awal dan menukar mahar. Buku pelajaran yang kusembunyikan diam-diam ditemukan olehnya. Setiap kali, dibakar sekali. Aku mengangkat kepala, dengan malu-malu menatap Suan di seberang. Lingkar matanya memang merah. Anak baik sudah lewat. Setelah ia dengan penuh kasih mengambilkan sepotong iga untukku. Disinilah rumahmu. Aku melirik ke arah Nona Gu Wan King di samping. Dia meletakkan sumpitnya. Wajahnya agak pucat. Melihatnya terasa menyakitkan. Di dalam hatiku muncul rasa puas yang terdistorsi. Aku ingin terus-menerus mengingatkannya dengan penderitaanku. Semua yang dimilikinya sekarang seharusnya milikku. Setelah makan, Tuan Gu Tiancheng mengumumkan, malam amal tahun ini akan sepenuhnya diurus oleh Nona Wan King. Aku mendengarkan kebanggaan dalam suaranya, seperti serangga yang menggerogoti hatiku dengan intens. Itu adalah panggung yang selalu kupimpikan dalam mimpi. Tempat yang dapat membuktikan identitasku. Bibi, aku juga ingin membantu keluarga. Aku berdiri, biarkan aku membantu kakak juga. Suan tersenyum lembut, namun senyum itu tidak bertahan lama. Cucu, kamu baru kembali. Kamu masih belum terbiasa dengan urusan keluarga. Istirahatlah dulu dengan baik. Malamannya dipimpin oleh Nona Wan King. Sejak kecil sudah terbiasa. Dia memiliki pengalaman. Aku merasakan kemarahan. Mereka menganggapku seperti orang desa yang tidak mengerti apa-apa. Aku harus membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada Gu Wan King. Aku memutuskan untuk menghancurkan malamannya. Saat malam tiba, aku menyelinap ke ruang belajar Gu Wan King. Desain yang indah itu terletak di atas meja. Tanpa ragu, aku mengambilnya.
menyelipkannya ke dalam pakaianku. Aku hampir bisa membayangkan hari malam itu. Guan Qing berdiri di atas panggung, menghadapi podium yang kosong, dengan ekspresi panik, dan aku akan maju. Dengan ide-ide belum matangku, membantu menyelamatkannya. Pada hari malam itu, aku mengenakan gaun yang dipilih dengan cermat. Dengan penuh harap, aku menatap Guan Qing naik ke panggung. Dia membuka map di tangannya. Dengan percaya diri mulai memperkenalkan. Saat layar proyektor menampilkan desain yang kupikir sudah kusembunyikan, pikiranku menjadi kosong, sama persis. Tidak ada satu piksel pun yang berbeda. Bagaimana mungkin? Mataku berkeliling gila di bawah panggung. Akhirnya terhenti di sisi panggung. Sang pelayan bernama Chan Bao berdiri tegak, tanpa ekspresi di wajahnya. Itu dia, amarah dan rasa malu yang kembali membuat akalku hancur. Aku mengangkat segelas anggur merah dari nampan pelayan, berlari menuju gaun putih Guan Qing. Saya ingin membuatnya malu di depan umum. Saat saya hanya selangkah lagi darinya, sebuah sosok menghalangi saya. Itu Pak Chan. Dia juga memegang sebuah nampan. Dengan tepat menangkapi gelas anggur saya, anggur tumpah seluruhnya ke dalam nampahnya. Tidak ada setetes pun yang mengenai Guan Qing. Kaki saya terpleset. Saya terjatuh dengan canggung ke tanah. Seluruh perhatian penonton terpusat pada saya. Saya mendengar tawa sinis yang tak tertahan. Pak Chan menatap saya dari atas, memberikan senyum profesional tanpa kehangatan. Nona Lin, lantai terlalu licin. Harap hati-hati. Kegagalan beruntun membuat saya sadar ada Chan Bao, si anjing tua, di sini. Saya tidak akan pernah mengalahkan Guan Qing secara langsung. Tembok itu terlalu tinggi. Aku terjatuh, kepalaku berdarah. Hanya terdengar tawa Guan Qing dari dalam. Langsung tidak berhasil, maka saya akan menghancurkannya dari dalam. Saya menghabiskan semua uang receh yang saya miliki, menghabiskan waktu di warnet, mencari data Gu Tiancheng seperti belatung, semua masa lalu yang dapat ditemukan. Akhirnya di sebuah posting lama tak mencolok di forum keuangan, saya menemukan sebuah nama, Su Yating, cinta pertama Gu Tiancheng. Dia pernah mencintai dengan sepenuh hati, namun dipisahkan oleh keluarga, menjadi cahaya bulan putih. Saya melihat foto lama yang buram. Wanita di foto itu memiliki 3% kemiripan dengan Suan. Saya tersenyum. Ternyata cinta kelas atas hanyalah mencari pengganti. Durik ini cukup untuk menembus topeng sopan dan lembut Suan. Aku menggunakan kartu telepon tanpa nama, menyusun sebuah pesan singkat yang ambigu, mengirimkannya kepada Su Yating. Nomor saat ini. Tiancheng berkata dia masih tidak bisa melupakanmu. Aku menunggu keluarga Gu berubah total. Menunggu Suan dan Gu Tiancheng menjadi musuh. Aku bahkan sudah memikirkan, untuk pada saat mereka berkelahi paling keras, berpura-pura tidak sengaja masuk untuk menengahi, lalu tidak sengaja mengungkapkan bahwa aku menemukan rahasia Gu Tiancheng. Saat itu, Suan pasti akan menganggapku sebagai orang dalam. Namun yang kutunggu hanyalah ketenangan keluarga Gu yang tetap sama. Sampai aku mendengar dua pelayan berbisik-bisik. Bapak kemarin dihukum oleh istri untuk tidur di ruang belajar. Kabar bahwa dia pergi ke klub untuk bertemu teman lama. Ditangkap tepat oleh istri. Bukankah begitu? Istri saat itu juga menjadi mata-mata di klub itu. Kau bilang kebetulan atau tidak? Darahku perlahan menjadi dingin. Sangat kebetulan. Kebetulan seolah ada yang mengatur semuanya dari belakang. Aku tiba-tiba mengangkat kepala, seolah bisa menembus dinding, melihat mata Pak Chan yang tersembunyi di balik kacamata berbingkai emas. Dia menatapku, seperti menatap seekor monyet yang melompat-lompat. Rasa dingin menusuk tulang naik dari kaki. Aku merasakan kelemahan yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil identifikasi hampir keluar. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus mencari jaminan untuk diriku. Sebuah jaminan meskipun hasil identifikasi berbeda, tetap dapat membuatku tetap berada di keluarga Gu. Misalnya sebuah wasiat. Di tengah malam, aku menyelinap ke ruang belajar seperti hantu. Aku memeriksa semua laci, hanya menemukan beberapa dokumen yang tidak penting. Saat aku hendak memaksa membuka brankas, pintu di belakangku terbuka tanpa suara. Mr. Chan berdiri di sana, seperti patung tak bernyawa. Nona Lin, apakah kamu sedang mengembara dalam tidur? Suaranya tidak terlalu tinggi maupun rendah, namun seperti palu yang menghantam hatiku. Aku hampir terjatuh tersungkur karena takut, namun dia lebih dulu meningkatkan volume suaranya. Pak, Nona Lin, mungkin tekanan terlalu besar. Jadi ada yang mengembara dalam tidur.
Gu Tiancheng dan Suan datang setelah mendengar suara itu. Melihatku dalam keadaan berantakan. Tatapan mereka penuh kecurigaan yang tak dapat disembunyikan. Mr. Chan membantu mengatasi situasiku. Namun yang kurasakan hanyalah ketakutan dan rasa malu yang menembus tulang. Dia seakan memberitahuku bahwa dia dapat dengan mudah mematikanku. Aku menatapnya, menyadari tak ada jalan keluar lagi. Aku hanya memiliki satu kartu terakhir, yaitu laporan hasil tes darah yang kupercaya sepenuhnya. Mr. Chan kembali, sambil memegang sebuah kantong kertas craft. Langkahnya tanpa suara melintasi lantai yang mengilap. Setiap langkah terasa seperti menginjak hatiku. Aku duduk di sofa, kedua tangan bersilang, diletakkan di atas lutut, kuku menancap dalam daging. Aku bahkan sudah memikirkan, nanti bagaimana cara melompat ke pelukan Suan, sambil mengeluh tentang ketidakadilan selama 18 tahun. Gu Tiancheng mengambil kantong dokumen dari tangan Mr. Chan. Tangannya agak tidak stabil. Ia membuka segelnya, mengeluarkan beberapa lembar kertas yang menentukan takdirku. Di ruang tamu begitu hening sehingga setiap napas terdengar. Saat menyingkirkan kemungkinan hubungan darah, beberapa huruf tebal berwarna hitam itu, saat menancap ke mata saya seperti pedang tajam, suara dunia menghilang. Tidak mungkin. Saya berdiri tiba-tiba, memandang laporan itu dengan tajam. Ini tidak mungkin. Leontin Giok itu asli. Semua detail yang saya katakan memang benar. Ini ulah kalian. Pasti Anda. Saya seperti binatang buas yang terkurung. Raungan tanpa filter. Pandangan saya melintas ke Nona Wan King. Ekspresi terkejut yang pas di wajahnya menyakitkan saya. Itu kamu. Itu kamu. Benar, kan? Anda takut saya kembali merebut semua milik Anda. Saya berbalik lagi ke pelayan yang selalu seperti gunung es. Dan kamu, Anda, orang tua ini, sejak hari pertama saya masuk sudah tidak menyukai saya. Pasti Anda yang mengatur. Saya melihat Tuan Gu Tiancheng dan Suan. Rasa belas kasih di mata mereka perlahan memudar. Menjadi kekecewaan. Pandangan mereka pada saya, seperti menatap seorang gila yang tak masuk akal di ujung jalan. Saya tahu saya dipaksa ke jalan buntu. Sebuah pikiran jahat muncul dari sudut tergelap hati. Saya tiba-tiba tertawa. Tawa saya tajam dan tidak enak didengar. Bagaimana sebuah laporan palsu bisa menakut-nakuti kalian? Saya berbalik ke Tuan Gu Tiancheng dan Suan. Bagaimana kalian begitu yakin bahwa saya, Lin Cucu, palsu? Kalian membesarkan Nona Wan King selama 18 tahun pasti asli. Mungkin kalian dengan susah payah membesarkan selama 18 tahun. Juga anak haram. Kata-kata itu seperti bom. Saya jelas melihat wajah pasangan Tuan Gu Tiancheng memucat seketika. Mereka, tapi di mata Bu Wan King muncul sekilas keraguan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tubuh Bu Wan King bergetar, wajahnya memucat. Melihat ekspresi luka pada dia, hati saya dipenuhi rasa sakit, rasa puas mengalir. Sangat menyenangkan. Bahkan jika saya harus turun ke neraka, saya akan menarik semua kalian bersama. Saat itu, Chan Bao yang selama ini diam tiba-tiba berbicara. Bapak, Ibu, suaranya tanpa emosi, tetapi membuat semua mata tertuju padanya. Mengenai hasil tes ENA, saya memiliki dokumen yang lebih lengkap di sini. Jantung saya berdegup kencang. Apakah mungkin masih ada harapan? Sebuah harapan yang absurd hingga lucu. Muncul kembali sekeping bara di hati saya yang sudah menjadi abu. Layar besar di ruang tamu perlahan turun. Proyektor menyala dengan satu cahaya. Di layar muncul rekaman CCTV lama. Gambar bergoyang dengan butiran salju. Lokasinya adalah ruang perawatan bayi di rumah sakit. Jantung saya berdegup kencang. Dalam rekaman, seorang wanita memakai seragam perawat. Diam-diam mendekati dua ranjang bayi. Dia dengan cepat menukar posisi dua bayi dalam popok kain. Nafasku menjadi cepat. Seluruh darah di tubuhku berteriak. Inilah buktinya. Saya bersemangat memegang lengan saya. Kuku menancap dalam daging. Saya melompat berdiri. Menunjuk layar, suaraku berubah karena kegembiraan. Apakah kamu melihatnya? Apakah kalian semua melihatnya? Barulah aku yang sebenarnya. Barulah aku anak perempuan keluarga Gu. Aku menatap Gu Tiancheng dan Suan. Di wajah mereka tampak rasa sakit dan keterkejutan. Aku menatap Gu Wan King. Wajahnya pucat. Aku menang. Saat ini, aku pikir aku telah memenangkan seluruh dunia. Namun gambar di layar tidak berhenti. Perawat itu pergi. Beberapa menit kemudian,
Seorang pria muda yang memakai seragam petugas kebersihan mendorong Pel, dia masuk. Wajahnya sangat muda, namun matanya, aku mengenali sebagai Chan Bao ketika masih muda. Dia berhenti di antara dua tempat tidur bayi, melihat ke kiri dan kanan. Lalu dia meletakkan Pel, wajahnya tanpa ekspresi, membungkuk. Dia menukar kembali dua bayi yang baru saja dipindahkan. Darah yang tadi berdesir di telingaku seketika mendingin, menyusup ke kaki. Otakku berhenti berpikir. Semua yang kulihat menjadi blok warna tanpa arti. Jadi begitu, semua perjuanganku, penampilanku yang penuh perhitungan, taruhan berani yang kupertaruhkan. Sejak awal semuanya hanyalah lelucon. Aku bukan anak perempuan asli yang ditukar. Aku bahkan bukan anak perempuan palsu yang tertukar. Aku hanya yang ditukar. Aku hanyalah sebuah kesalahan yang ditukar, kemudian dikembalikan dan diperbaiki secara sembarangan. Aku terkulai di lantai, seperti boneka yang jiwanya telah diambil. Guan Qing dihibur oleh Chan Bao. Dia memang sang gadis besar selamanya. Suan menyerahkan sebuah cek kepadaku. Suaranya selalu begitu lembut. Pegang ini, jangan muncul lagi di masa depan. Aku menerima cek itu. Tanganku gemetar seperti menapis sekam. Ke-500.000. Bagi keluargaku dulu, itu adalah sejumlah uang yang besar. Namun bagi hidup impianku, bahkan tidak cukup untuk membeli satu tas. Aku dengan sopan diminta keluar oleh dua penjaga keamanan berseragam. Nenek rumah tangga keluarga Gu yang telah tinggal selama sebulan. Aku menoleh melihat pintu kayu berukir yang berat itu, yang perlahan tertutup di belakangku, memisahkan dua dunia. Kebebasan yang kupelajari dengan susah payah, ternyata hanya berpindah dari satu neraka ke neraka lain yang lebih luas. Aku kalah total. Aku menyeret koper sambil berkeliaran di jalanan kota. Tidak ada tempat untuk pergi. Mengapa takdir memperlakukan aku seperti ini? Mungkin hidupku sejak awal memang ditakdirkan untuk mati di jurang.